Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Timnas Portugal melakoni laga uji coba bertajuk FIFA Matchday kontra Timnas Swedia. Laga tersebut digelar di Estadio Dom Afonso Henriques, Jumat 22 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya Selecao das Coinas menang dengan skor 5-2. Dalam laga ini Portugal tampil tanpa diperkuat sang kapten Cristiano Ronaldo. Gol-gol Portugal dicetak oleh Rafael Leao pada menit ke-24, Mateus Luiz pada menit 33, Bruno Fernandes pada menit 45, Bruma pada menit 57, dan Goncalo Ramos pada menit 61. Sedangkan gol-gol Swedia dicetak oleh Viktor Gyökeres pada menit 58 dan Nilsson pada menit ke-90. Spekulasi masa depan Ronald Araujo memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan kini jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa sang bek. Menurut laporan dari Sport, Bayern Munchen saat ini mundur dari perburuan Ronald Araujo. Bayern Munchen merasa harga sang bek terlalu mahal, sehingga mereka memilih mundur dari perburuan sang bek. Menurut laporan yang sama, Barcelona saat ini menunggu MU untuk menawar Araujo. Las Azulgrana membandrol sang bek cukup mahal. Mereka menginginkan sekitar 80 juta euro untuk jasa sang bek. MU dikabarkan masih pikir-pikir untuk menebus harga itu, karena mereka menilai sang bek terlalu mahal untuk ditebus. Ada informasi yang kurang baik datang dari Manchester United. Casemiro dilaporkan nyaris jadi korban malapraktek dokter setan merah. Menurut laporan dari Trivela, beberapa hari sebelum pertandingan melawan Liverpool, Casemiro mengalami masalah pada sesi latihan MU. Ia merasa sakit di bagian otot hamstringnya. Alhasil ia menemui dokter tim agar ototnya diperiksa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter MU tidak menemukan masalah apapun pada hamstring Casemiro, sehingga sang gelandang diberikan lampu hijau untuk bermain melawan Liverpool. Namun setelah pemeriksaan itu Casemiro masih merasa sakit di bagian hamstringnya. Alhasil ia memutuskan untuk memeriksa ke dokter langganannya. Dokter tersebut menemukan bahwa ada cedera kecil di bagian otot hamstringnya. Ia menyebut bahwa Casemiro bisa terkena cedera yang lebih fatal jika ia bermain melawan Liverpool di akhir pekan kemarin. Alhasil sang dokter memberikan rekomendasinya ke tim pelatih MU dan akhirnya memutuskan untuk memarkir Casemiro di laga itu. Rumor siapa pengganti Casemiro di skuad Manchester United semakin berkembang. Terbaru MU digosipkan tertarik untuk memboyong Joao Gomez dari Wolverhampton untuk mengisi slot tersebut. Menurut laporan The Mirror, MU sudah mengamati Gomez semenjak ia pertama kali pindah ke Wolverhampton di tahun 2022 silam. Gelandang asal Brazil itu bisa dikatakan beradaptasi cepat dengan sepak bola Inggris. Ia dengan waktu cepat mampu menjadi starter di skuad Wolverhampton. Di musim ini ia juga mampu menyumbangkan 2 gol dan 1 assist bagi Wolverhampton. Itulah mengapa MU tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford. Sang gelandang masih terikat kontrak di Wolverhampton hingga tahun 2028. Namun ia punya klausul rilis di angka 50 juta pound sterling. Angka ini masih terjangkau untuk MU, sehingga setan merah akan menyeriusi opsi untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan membuka kans menukar Jadon Sancho dengan winger Borussia Dortmund, Donyell Malen. Jadon Sancho akan balik ke Manchester United musim panas nanti. Namun selama Erik ten Hag masih di Old Trafford, sepertinya ia tidak akan bisa bermain lagi di tim setan merah. MU pun disebut siap melepas Sancho, asalkan ada yang berani menebusnya dengan bandrol sekitar 40-50 juta pound sterling.
kini ada kabar bahwa MU membuka opsi menukar Jadon Sancho. Mereka siap melepas winger Inggris itu ke Borussia Dortmund, asal ditukar dengan Donyell Malen. Penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres buka suara terkait ketertarikan sejumlah klub top Premier League pada dirinya. Ia mengaku tersanjung mendengar ketertarikan tersebut. Gyökeres mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan rumor yang beredar itu, meski ia mengaku senang dikaitkan dengan tim-tim top tersebut. Gyökeres sendiri menekankan bahwa untuk saat ini ia masih bahagia di Sporting Lisbon. Namun ia tidak menutup kemungkinan ia pindah klub di musim panas nanti. Klub-klub yang berminat merekrut Gyökeres harus siap merogoh kocek yang cukup dalam. Pasalnya sang striker hanya akan dilepas dengan tebusan sekitar 100 juta euro di musim panas nanti. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Erik ten Hag. Sang pelatih dikabarkan punya niatan untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Blind melaporkan bahwa Erik ten Hag sudah menyiapkan rencana jika ia dipecat oleh manajemen Manchester United. Ia dikabarkan tertarik untuk menangani Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag punya impian untuk menangani Bayern Munchen suatu hari nanti. Ini disebabkan Erik ten Hag sempat berkarir di Bayern Munchen. Ia sempat menjadi pelatih tim muda di Rotten beberapa tahun yang lalu. Sang pelatih dikabarkan punya impian menangani skuad senior di Rotten. Jadi jika ia dipecat MU, ia berminat untuk kembali ke Allianz Arena. Menurut laporan tersebut, ada peluang untuk ten Hag menangani Bayern Munchen di musim panas nanti. Bayern Munchen saat ini sedang mencari pelatih baru karena Thomas Tuchel sudah dipastikan akan mundur dari jabatannya di musim panas nanti. Namun belum ada pendekatan dari Bayern Munchen terhadap Erik ten Hag karena status sang manajer di MU masih abu-abu. Sehingga saat ini Erik ten Hag belum masuk daftar pelatih baru di Rotten. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez dilaporkan bisa comeback lebih awal dari perkiraan. Menurut laporan ESPN, proses pemulihan cedera Martinez saat ini berjalan dengan lancar. Kondisinya sekarang sudah semakin bugar untuk bermain. Ia bahkan ikut dalam sesi latihan timnas Argentina di jeda internasional ini. Alhasil, Martinez diperkirakan bisa comeback lebih cepat dari perkiraan awal. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United intens berkomunikasi dengan pihak timnas Argentina. Mereka berpesan agar Martinez tidak dilibatkan dalam pertandingan melawan El Salvador dan Costa Rica. Mereka takut cedera yang dialami sang bek berpotensi kambuh. Itulah mengapa mereka berharap Lionel Scaloni hanya memberikan latihan intensitas tinggi tanpa melibatkannya di dalam pertandingan. Jika tidak ada kendala, Martinez akan comeback di akhir bulan ini. Ia akan dilibatkan Erik ten Hag saat MU berhadapan dengan Brentford di ajang Premier League. Bek Manchester United Victor Lindelof membantah rumor bahwa ia akan pindah ke Arab Saudi di musim depan. Ia menyebut bermain di Arab Saudi merupakan kemunduran bagi karirnya. Kepada Football Channel, Lindelof menepis rumor bahwa ia akan menerima tawaran menggiurkan dari klub Saudi Pro League. Ia menyebut bahwa ia sama sekali tidak punya rencana untuk bermain di Arab Saudi meski ia mendapatkan bayaran yang sangat menggiurkan. Lindelof sendiri menekankan bahwa ia merasa masih layak untuk bermain di level tertinggi. Alhasil, jika ia pergi dari MU di musim panas nanti, maka sang bek akan fokus untuk mencari klub baru di Eropa. Menurut laporan yang beredar, Lindelof berpotensi bermain di Italia pada musim depan. Klub Serie A AC Milan dikabarkan berminat untuk menggunakan jasanya. Sebuah asa diapungkan oleh Kobbie Mainoo, gelandang muda Manchester United itu berharap bisa ikut bertanding di Euro 2024 nanti. Kepada BBC Sport, Kobbie Mainoo mengaku sangat terkejut ketika ia mendapatkan promosi ke timnas senior Inggris. Ia tidak menyangka hal itu bisa terjadi padanya, padahal ia baru saja mendapatkan promosi ke tim U21 Inggris. Mainoo sendiri menekankan bahwa ia tidak mau hanya sekedar numpang lewat di timnas Inggris. Sang gelandang bertekad untuk bisa masuk skuad The Three Lions yang berangkat ke Euro 2024 nanti.
Erik ten Hag dianggap masih mumpuni untuk menangani dan mengembangkan Manchester United. Jalan pelatih asal Belanda itu memang tidak mulus, tapi kerja kerasnya ada. Kinerja Erik ten Hag di MU pun diperhatikan oleh mantan pemain setan merah, Gerard Pique. Dia melihat bahwa situasi MU memang sulit. Sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, MU seperti kehilangan arah. Nah, Erik ten Hag mencoba membawa MU kembali ke arah yang tepat. Disitulah tantangannya, membentuk tim butuh waktu, padahal fans menuntut kemenangan instan. Saya masih percaya bahwa Ten Hag adalah pelatih yang sangat bagus. Saya tidak tahu betul apakah dia bisa membalikan situasi, tapi kemenangan atas Liverpool di Piala FA kemarin luar biasa. Kemenangan semacam inilah yang akan memberikan tenaga ekstra bagi mereka untuk mengarungi sisa musim. Lalu selanjutnya saran saya adalah untuk lebih mempercayai pemain-pemain dari akademi. Memang tidak mudah ketika klub sedang kesulitan. Kasusnya sama dengan Barcelona, tapi dia harus lebih mempercayai pemain akademi.